Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Felix Baskoro Bakti Utomo MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia Lisan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Negara Indonesia adalah negara besar yang memiliki 17.000 pulau, 516 kota, 6 agama, 34 provinsi, dan 714 suku yang tersebar di 17.000 pulau dan juga memiliki berbahasa daerah yang berbeda-beda. Keberagaman budaya harus disikapi sebagai anugerah untuk menciptakan harmoni dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Keberagaman itulah yang menjadi kekuatan untuk membangun negeri. Kemajemukan dan pluralisme yang kita miliki dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar. Budaya-budaya daerah tak hanya membantu jati diri bangsa Indonesia, namun juga mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam, seperti halnya pelangi yang indah karena tersusun atas beberapa warna yang berbeda. Warna tersebut yaitu merah, kuning, hijau. Indonesia juga tersusun dari berbagai perbedaan. Perbedaan itulah yang membuat Indonesia menjadi warna-warni dan sangat indah. Kekuatan terbesar Indonesia terletak pada perbedaan, keberagaman yang menghasilkan persatuan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai rakyat Indonesia, kita patut berbangga dengan keberagaman ras, suku, dan budaya yang terdapat di negara kita. Tidak tanggung-tanggung negara kita memiliki beragam kelompok etnik alias suku bangsa, yang sudah sepantasnya kita selalu menjaga kebersamaan di tengah keberagaman ini. Mengapa kita harus menghargai keberagaman di tengah Indonesia? Inilah beberapa alasan mengapa kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus selalu menjaga persatuan meskipun terdapat beberapa perbedaan satu sama lain. Yang pertama yaitu bukti sejarah, yang kedua ciri khas negara Indonesia, yang ketiga wujud persatuan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, suku, bangsa, dan agama yang beraneka ragam merupakan kekayaan bagi Indonesia. Perbedaan suku dan agama perlu dikelola dengan baik agar mampu memajukan peradaban dunia. Salah satunya dengan dialog dan musyawarah antar suku dan agama. Untuk menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan, perlu dilakukan dialog yang sebaik-baiknya dimulai dari generasi muda. Hidup di Indonesia yang pluralisme menjadikan kekuatan kita perlu mewujudkan sebagai warga Indonesia demi kemajuan. Kalau tidak, kelak akan menjadi masalah. Karena itu perlu dikelola dengan baik. Semua pihak perlu membuka hati dan pikiran guna menguatkan kebersamaan sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Perbedaan yang harus terus dijaga dan semua harus saling menghormati satu sama lain. Namun tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi halangan untuk bersatunya setiap individu di Nusantara, melainkan perbedaan yang mempersatukan kita. Namun realitanya banyak isu yang memecahkan kita. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dibuat untuk memecahkan kita. Namun pada saat ini kita ketahui dari berbagai media massa, banyak sekali media massa yang melanda kita, terutama masalah yang menyangkut persatuan dan kesatuan. Contohnya, banyak teroris yang mengancam keutuhan NKRI atau sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi yang ingin memisahkan dari NKRI. Tentunya kita tidak menghendaki terjadi perpisahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi. Kita sebagai mahasiswa tentu harus ikut berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Nilai-nilai bangsa Indonesia yang lainnya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghormati keberagaman suku dan agama, tidak boleh mengejek satu sama lain. Perbedaan bukanlah suatu halangan dalam kita menjadi persatuan satu dalam Indonesia. Kita harus semangat dalam persatuan dan kesatuan, seperti yang dilakukan oleh pejuang kita terdahulu yang telah memperebutkan Indonesia. Kesatuan dan persatuan yang bisa menciptakan kerukunan hidup, bisa memperkokoh cinta tanah air. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, mari kita semua menyebarkan pesan-pesan damai, menghargai perbedaan, dan semangat dalam membangun perdamaian. Kedamaian suatu unsur mutlak dari suatu negara. Perbedaan justru menjadi kekuatan. Kita semua dapat saling belajar serta bertukar pengalaman dan pikiran, terutama tentang wujud perdamaian untuk masa depan. Karena sekaya apapun negara, jika terjadi konflik, negara itu tidak akan maju dengan segala perbedaan. Disinilah kita harus saling menjaga satu sama lain. Kita sebagai generasi muda harus bisa tenggang rasa, toleransi terhadap segala perbedaan untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman menjadi kekuatan kita dengan persatuan dan kesatuan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.